Memasuki bulan Desember dan mendekati perayaan Natal, living in kindness. Saya mau beritahu dengan jujur saja, yang punya kindness itu cuma Tuhan. Bahkan saking hebatnya tidak bisa dengan satu kata kindness, tapi loving kindness. Tanpa Roh Kudus, tanpa pribadi Tuhan dalam diri kita, kita adalah manusia yang buas, mementingkan diri sendiri. Dan kita belajar dari seorang gadis sederhana yang merubah dunia. Dia adalah Maria, ibu Yesus. Ketika dia pergi ke rumah Elizabeth, maka pada saat itu Elizabeth melonjak kegirangan, bahkan putranya yaitu Yohanes Pembaptis dalam kandungan melonjak kegirangan, dan dia pun penuh Roh Kudus. Lalu dia bernubuat, terpujilah engkau, diberkatilah engkau dari semua wanita di dunia ini. Dan yang pertama Hawa sampai yang terakhir. Dan apapun yang dijanjikan Tuhan kepadamu akan terlaksana pada waktunya. Saya malah ditanya orang, Pak, ujian paling berat itu apa, Pak? Saya bilang yang ujian paling berat adalah P, ujian. Apa itu? Pujian. Ngana hebat. Hati-hati saudara. Bagaimana Maria menanggapinya? Dia naikkan satu pujian. My soul doth magnify the Lord. Memuliakan, mengagungkan, meninggikan, magnificat dalam bahasa Latin. Dan lagu ini, lagu pujian yang penuh Roh Kudus ini, yaitu saudara diberi nama Magnificat. Only God can be magnified. Dan dia berkata, my spirit rejoice. Rohku bersuka cita. Saudara, banyak orang kalau dipuji, kepalanya jadi besar, hidungnya mekar-mekar. Tapi Maria segera mengembalikan pada Tuhan. Inilah caranya. This is the way untuk menerima pujian yang hanya untuk Tuhan. Manusia tidak layak dipuji. Manusia tidak layak ditinggikan ataupun diagungkan. Menarik sekali nama saya, nama Tionghoa saya. Ren atau Zen itu artinya kindness. Artinya sabar. Dan kalau dua huruf Ren Ai itu agape. Agape itu 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu baik, murah hati. Tetapi di luar Tuhan sama sekali tidak ada seujung kukunya. But ketika Tuhan masuk dalam hidup saya, maka mulut yang biasa memegahkan diri jadi memegahkan Tuhan. Dan kemudian Maria menyebutkan orang yang angkuh akan diturunkan dari takhta. Siapa yang memimpin pada saat itu? Di Yudea itu adalah Herodes Agung. Saudaraku, bahkan ketika Yesus dilahirkan, kemudian berusia sekitar 2 tahun, semua anak-anak di Bethlehem itu dibantai. Anak kecil. Kita bisa lihat itu 7 Oktober 2023. Ya seperti itu. Roh jahat, roh yang sama, roh sadis itu masih ada pada manusia. Tetapi sebaliknya, kalau saudara dipuji, tiru Maria. Kembalikan segala pujian, hormat hanya untuk Tuhan. Magnificat. Dalam hidup saya ingat ada seorang hamba Tuhan berkata, tujuan hidup kita adalah to glorify the Lord and enjoy Him forever. Yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati kebaikannya. To God be the glory. Only to God be the glory. Jangan lupa, nyanyian pada waktu Yesus lahir, malaikat menyanyikan, glory to God in the highest, Gloria in excelsis Deo. Hanya Tuhan layak dipuji. Dan Tuhan tidak mau berbagi kemuliaannya dengan yang lain, saudaraku. Tetapi juga bagi orang yang rendah hati, seperti Maria, benar-benar dia diangkat tinggi sampai disembah, saudaraku. Itu keterlaluan ya. Tetapi firman Allah menunjukkan bahwa dia mendapatkan kemurahan dan kebaikan. Ya, firman Allah mengatakan kalau kita glory to God, kemudian ada lanjutannya. Peace on earth, shalom di bumi. Bagi saudara juga, bagi mereka yang berkenan padanya. Siapa yang berkenan padanya? Rendah hati. God bless you. Magnificat. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala. Pagi ini istimewa ya. Ini saya sampai kemarin itu nanya ke Pak Sugiharto. Saya ragu-ragu ini minggu pertama. Biasanya minggu kedua. Tapi saya tegaskan lagi karena bulan lalu saya sempat salah di jadwal. Ya karena kami ini jadwalnya yang tumpuk ya gitu.
Dan akhirnya kelewat dan saya kemudian confirm, benar ya ini minggu pertama Pak ya. Oh iya Pak Andreas, oh iya saya ingat ini Desember. Nanti kan kita ada Natal, jadi minggu-minggunya nambah gitu ya. Tapi sungguh karena yang kedua, karena kemarin mulai tengah minggu itu enggak karu-karuan ya. Eventnya waduh ya Natal BPI, kemudian dilanjut dengan manten dan dilanjut dengan Natal sekolah minggu tadi malam. Kemudian ada rekan kerja yang dipanggil pulang, jadi tumpuk. Lalu di tengah minggu juga saya masih sempat bicara dengan Pak Sugiarto tentang kita yang preacher, pendeta-pendeta yang sudah sweet gini ya, swidak lebih maksudnya, 60 tahun lebih. Ini kadang pekerjaan teknis itu kan susah saudara. Membuat PowerPoint dan lain-lain itu makan waktu. Beda dengan anak Filemon, anak-anak yang Mika dan teman-teman ini yang masih Gen Z ya gitu. Cepat gitu. Tapi untung Tuhan taruh sekarang itu ada artificial lah. Ngomongnya kayak gini nih gak cocok tuh orang tua-tua ini. Artificial intelligence, AI. Ya mulai belajar, saya cerita itu dibikin AI lebih cepat. Nah karena kemarin sampai tadi malam jam 8, akhirnya saya coba. Ternyata gak cocok dengan yang saya maksud. Akhirnya bongkar saudara dan akhirnya malam baru kerja sampai pagi. Ya, ini cerita aja saudara. Betapa sebenarnya behind the scene, di belakang meja kami adalah juga manusia biasa yang tetap butuh didoakan setiap waktu saudara untuk dapat kekuatan dari Tuhan. Dan tema bulan ini adalah living a life of readiness. Kita hidup dalam kesiagaan, kesiapsiagaan. Untuk apa? Kalau pengantar ayatnya sih itu di dalam Lukas 12 ayat 37. Itu salah satu parable, perumpamaan tentang seorang hamba yang menanti tuannya datang. Ada banyak kisah semacam ini yang semuanya bicara satu hal. Tentang kesiapsiagaan untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara. Dan Gereja Bethel Indonesia secara nasional tahun depan pun temanya adalah kebangunan rohani di akhir zaman. Di mana kita disiapkan ya di tengah hiruk pikuk dunia ini, hendaklah kita tetap jangan kehilangan fokus untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Baik kedatangan secara umum yang artinya Tuhan datang di awan-awan menjemput umatnya. Atau ya Tuhan datang menjemput umatnya secara personal. Iya loh saudara. Karena orang percaya Tuhan Yesus bilang, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kalau nanti tempat itu sudah jadi, aku akan menjemputmu. Dan jemputnya itu bisa bareng, bisa situk-situk. Jadi orang percaya tidak dijemput malaikat maut. Ya. Saya pikir-pikir ya, Kristus sendiri yang akan jemput. Maka kesiapan ini mesti ya. Ayo kita aku harus siap sedia setiap waktu. Katakan amin, saudara. Apapun keadaannya. Dan kemudian saya mencoba tanya ke Tuhan, Tuhan kira-kira apa untuk menyeberangkan maksud ini? Apakah saya tetap di Lukas 12? Ternyata Tuhan bawa saya kepada sebuah parable yang lain. Kita akan belajar dari sebuah parable yang terkenal. 5 gadis bijaksana dan yang bodoh. 10 virgin parable. Itu terkenal sejak aku sekolah minggu sudah tahu ini tentang 5 gadis bijaksana dan bodoh ini. Mari kita baca ya saudara, sederhana dan kita nanti akan masuk betapa kesiapsiagaan seperti apa yang mesti dimaksudkan. Kita akan lihat Matius 25 mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kenapa Tuhan taruh ini? Saya nanya, Tuhan kok tidak tetap di Lukas saja?
Karena Matius 25 ini yang dijadikan contoh bukan orang luar, saudara. 10 gadis ini gambaran dari umat percaya. Gitu. Bahkan warga kerajaan. Buktinya apa? Hal kerajaan surga ini bicara tentang Kingdom of God. Dan di sana ada 10 gadis. Gadis warga kerajaan dong yang sudah mendengar kebenaran. Yang kemudian mereka diajar dan menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Saya berhenti lagi di situ. Kenapa bodoh dan bijaksana? Kok tidak bodoh dan pandai? Ternyata foolish, kebodohan, itu bicara seorang orang yang sudah mendengar pengajaran, sudah mendengar kebenaran, tapi tidak melakukannya. Orang yang mendengar tapi tidak melakukannya itu adalah orang yang bodoh. Dalam parable yang lain dikatakan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Lalu yang bijaksana itu bagaimana? Bijaksana itu bicara seorang, banyak definisi bijaksana. Tapi saya dapat yang paling bagus itu begini. Orang yang bijaksana itu orang yang memiliki pikiran Allah dalam dirinya. Dia mengerti pikiran Tuhan. Itu kombinasi dari sebuah sifat, sikap yang tidak hanya melibatkan kognitif dan pikiran, tapi masuk hal yang spiritual. Akal, budi, dan hati. Kalau di KBB itu bijaksana itu orang yang memiliki akal budi yang tercerahkan. Itu netralnya. Tapi ini bicara warga kerajaan loh. Berarti orang yang sudah menerima firman. Dan firman itu tinggal dalam hatinya. Yang mendrive hidupnya, itulah orang yang bijaksana. Sehingga dia paham apa yang Tuhan mau. Ternyata dalam parabel ini Tuhan Yesus ngomong, 2 kelompok itu. Mereka ini sama-sama mengerti bahwa mempelai pria akan datang. Berarti orang yang sudah terima pengajaran, orang dalam gereja. Dari sini pun saya dapat, di dalam warga kerajaan ada 2 kelompok. Kelompok orang yang bodoh dan kelompok orang yang bijaksana. Yang bodoh adalah yang selalu mendengar kebenaran, selalu mendengar firman mulai Januari sampai Desember. Tapi karena sesuatu dan lain hal tidak pernah menjadi pelaku firman. Kelompok ini ada dalam warga kerajaan. Dan Tuhan ngomong ada loh itu. Makanya sekarang jangan heran di dalam lingkungan orang yang demikian. Warga kerajaan sekalipun. Dengar firman. Tapi tidak pernah menjadi pelaku. Saya sempat bicarakan dengan Pak Sugiarto juga pernah. Dengan teman-teman juga pernah. Kebanyakan sekarang. Ada orang bahkan gini, aku tidak tumbuh di gereja itu. Saya kadang-kadang kenapa ada yang tumbuh dan tidak. Dan nanti pada gilirannya akan masuk kepada 2 kelompok ini. Bodoh dan tidak bodoh alias bijaksana bukan pinter. Tuhan Yesus tidak ngomong pinter. Kalau pinter itu hanya apal. Kognitifnya, ayatnya di mana, teologinya seperti apa. Bahasa mungkin ya saya dan Pak Sugiarto sering gunakan juga. Mungkin bahasa-bahasa aslinya apal gitu lah. Itu hanya pinter. Dan kalau pinter itu sekarang pinteran ChatGPT dengan kita. Pinteran perplexity dengan saya sering. Nah, makanya kalau hanya pinter aja itu ya apa ya. Sekarang itu apa-apa yang hafalan itu hanya tinggal diketik itu muncul. Tapi masalahnya Tuhan Yesus itu tidak mau sekedar itu. Warga kerajaan itu nantinya akan muncul orang yang tidak melakukan firman. Dan orang yang bijaksana karena memikirkan.
Nah masalahnya yang nggak tumbuh ini juga yang bodoh ini kenapa? Hampir semuanya. Kami tidak memungkiri para preacher kami ini juga perlu belajar. Untuk terus bisa menyampaikan firman dengan variatif, dengan bahasa yang bagus. Dengan kalimat-kalimat kekinian, kemasan yang bagus, it's okay. Tapi jujur, masalah tumbuh tidak tumbuh itu soal hati. Dan hati itu tanggung jawab kita. Tuhan mengubah hati dari jahat menjadi buruk. Tapi memelihara hati tugas kita. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di sana terpancar kehidupan. Saya berharap warga kerajaan yang datang hari ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang sudah terjaga. Yang siap ditaburi firman. Sehingga siapapun menyampaikan. Ketika itu firman, dia akan tumbuh. Dan kalau tumbuh, dia akan mengerjakan banyak hal di dalam hidup kita. Dan hasilnya adalah orang-orang yang memahami pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, hati Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga akhir-akhir ini saya berkata bahwa sukses dalam hidup, ini agak nyimpang dikit tapi gak apa-apa. Banyak orang berpikir kalau dia seorang businessman, dia bisa portofolionya bertambah. Kalau dia seorang akademisi, dia bisa S3, S4, sampai S-teler. Kalau dia gembala sidang atau gereja, bila perlu paling gede, jemaatnya paling banyak. Gini saudara ya, sukses itu adalah ketika hidup kita ini pas persis dengan rancangan yang Tuhan mau atas kita. Sukses itu berarti masing-masing dari kita mampu menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap ulang tahun saya selalu sekarang ngomong, semoga engkau dapat menggenapi di sisa umurmu tujuan Tuhan dalam hidupmu. Dan ini gak bisa dicari dengan kemana-mana, gak bisa. Kecuali kembali kepada firman. Tuhan punya tujuan masing-masing atas hidupmu. Percuma kalau sukses hanya pada level-level yang tidak persis dengan apa yang Tuhan mau. Makanya dalam kelompok jemaat, saya sebut jemaat saja lah ini karena parable ini abad pertama. Ada orang yang dua-duanya itu secara physically mereka kelompok orang yang sukses loh. Karena mereka terpilih untuk menyongsong. Ini orang-orang terpilih. Menyongsong kedatangan mempelai. Saya sedikit survei untuk pernikahan Yahudi pada masa itu. Rumitnya setengah mati. Ya, ada masa pertunangan, ada nikab, ada kupap, ada pembukaan kerudung, ada bedeken, macam-macam ya. Karena mengacu kepada Yakub ada pemasangan kerudung. Pengalaman dari Yakub ketika ditipu oleh Laban, jangan-jangan nanti pada hari hanya yang muncul lah tiba Elea begitu. Jadi ada masa pemasangan itu. Dan setelah itu diasingkan khusus hanya untuk mempelai. Dan kemudian pada waktunya secara tiba-tiba mempelai pria akan datang dan biasanya malam hari. Konteksnya begitu dan mereka harus seperti ini. Gadis-gadis itu artinya orang terpilih. 10 orang itu di ayat 2 itu 10 orang terpilih. Gadis-gadis itu. Dan semuanya membawa, saudara tahu. Ketika mereka kalimatnya ini sederhana ya. Di antara gadis pembawa pelitanya. Tapi sebetulnya di ayat itu ada keribetan. Bajunya, rambutnya, sanggulnya, gelangnya, kalungnya, parfumnya, sepatunya, alas kaki. Ribet tahu sendiri kan. Kalau wanita, saya mikir Tuhan kok tidak pria ya. Pria itu kadang setengah kawasannya budal wis. Ya toh. Tapi wanita itu ribet.
dan nyiapin. Dan mereka sudah siapkan semua. Dua-duanya siap. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kisah ini terus berlanjut. Tetapi karena mempelai lama tidak datang-datang juga, maka mengantuklah mereka semua. Jadi dua-duanya, baik yang bijaksana maupun yang bodoh ternyata bisa ngantuk gitu loh. Jadi orang benar pun itu secara fisik tetap manusia, punya juga kelemahan dalam dirinya. Bisa juga ketika menunggu lama, stamina itu rohani bisa turun juga, fisik juga bisa turun. Sama-sama ngantuknya mereka. Semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, nah ini dalam adat juga begitu, tiba-tiba ada suara trompet. Mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata, cilaka ini. Pada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. And then close the door. Dan lalu pintu ditutup. Warga kerajaan, ada satu masa anugerah itu ditutup. Ada satu masa kesempatan itu tidak pernah dibuka lagi. Di masa lalu Allah mempertontonkan hal-hal ini. Ada pintu anugerah yang dibuka. Daud bisa mengalami banyak pengampunan. Tapi saudara tahu, Adik Helen tadi ngajak nyanyi Musa. Satu ketika, hanya gara-gara pukul batu dengan sedikit emosi, dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Maka kalau ini masih ada anugerah hari ini, biarlah kita tidak menyia-nyiakan anugerah itu. Termasuk pagi ini ketika kita ada, siapkan hati saudara, jadi tanah yang subur. Dan endingnya, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Di ayat 11 tidak disebut kemudian datanglah gadis-gadis yang bodoh itu, tetapi sudah menjadi gadis yang lain. Mereka sudah meninggalkan warga kerajaan dan kelompok kebenaran masih ada. Oke. Tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bayangkan ini, warga kerajaan yang sudah terima kebenaran. Pada satu saat, mempelai pria itu akan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Itu sama dengan Matius 7:21-23. Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Lalu ditutup oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Kalau begitu apa? Apa yang mesti kita lakukan? Mendengar kisah ini, dua-duanya anak Tuhan terpilih. Dua-duanya kelompok yang terpilih. Dua-duanya mendengar kebenaran. Dua-duanya telah tahu tujuannya. Dua-duanya telah terpilih untuk menyambut mempelai. Seperti hari ini, kita semua ini orang terpilih untuk menyambut. Tapi bagaimana? Ternyata pada endingnya ada dua kelompok, yang satu menjadi pihak di luar mulai ayat 11. Menjadi gadis-gadis yang lain. Lebih rendah dari bodoh lagi. Sudah tidak dianggap sama sekali. Dan ditegaskan di ayat 12, sama sekali jadi tidak dikenal. Apa yang salah dari persiapan mereka? Ternyata ini ada beberapa hal supaya kita juga belajar. Yang pertama, ternyata
yang dimaksud dengan readiness itu lebih dari sekedar aktivitas lahiriah. 5 gadis yang bijaksana itu tidak hanya saya mencoba membuat tafsiran, pelita adalah sesuatu yang kelihatan. Menyiapkan baju, menyiapkan aksesoris untuk menyambut, menyiapkan pelita. Itu adalah barang-barang yang bisa dilihat. Tetapi minyak cadangan, sesuatu yang tidak terlihat. Karena tidak pernah dibicarakan di ayat-ayat sebelumnya ketika mereka membawa bareng 10 orang itu. Saya dapatkan gini loh, menyiapkan untuk siap menyambut kedatangan Tuhan. Itu tekanannya sebenarnya bagi warga kerajaan yang mau bijaksana. Jangan kita terjebak kepada persiapan-persiapan yang sekedar lahiriah. Kalau jemaat biasa mungkin ibadah rutin. Saya beri kata rutin ya. Rutin itu mingguan, Selasaan, Reboan. Sorry to say kalau ada yang pada Jumat di tempat kami, ada juga di Tumpang Jumatan. Sembarang itu kalau di Indonesia ditambahi an, itu jadi kebiasaan. Jangan sampai minggu pun itu kita sebut mingguan. Biarlah yang mingguan itu pinjol saja. Bang Titil, saudaraku. Ke gereja itu tidak mingguan. Kata-kata an itu menurunkan martabat. Sehingga menjadi sesuatu yang rutin. Ingat loh ya, sebagai warga kerajaan, aktivitas mungkin kita melayani. Mungkin kita preacher seperti saya begini. Atau mungkin saudara worship leader saja. Mungkin singer, mungkin pemain musik, mungkin organisatoris, mungkin guru, pengajar dan lainnya. Itu semua aktivitas lahiriah yang nampak. Menyiapkan diri bukan kelihatan rajin saja, it's okay, rajin iya. Tapi apakah kerajinanmu itu didorong, didrive, dan di dalammu yang tidak kelihatan itu ada minyak cadangan yang terus disiapkan. Sebab kata Paulus, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Bahasa aslinya itu skopos, skopeo. Itu bicara soal to pay attention, memperhatikan dengan yang itu saja begitu. Memusatkan kepada yang itu saja, kepada yang kelihatan. Keberagamaan yang liturgi, inilah salahnya negara, sorry itu saya Indonesia. Kita negara paling religius. Tapi perilaku tidak berubah. Kita negara yang paling beragama di dunia. Tapi paling banyak koruptornya. Oke, itu yang di luar warga kerajaan. Di dalam warga kerajaan sendiri. Jangan sampai semua kita puas dengan aktivitas-aktivitas kita hari ini. Apalagi menjelang Natal begini. Saya juga sering yang ribet itu ada 3. Acara konsumsi. Apa katanya Desi bilang apa itu acara konsumsi apa lagi itu yang ribet itu. Ya tampil begitu. Seragamnya apa, menunya apa, acaranya apa. Readiness bukan sekedar aktivitas lahiriah. Makanya Timotius disurati Paulus ngomong begini. Itu kejadian akhir zaman. Dan itu yang saya ambil. Mereka akan memelihara ibadah lahiriah pada akhirnya.
They will maintain the outward appearance of religion. Tetapi mengingkari kuasanya. Karena itu hindarilah orang-orang seperti itu dan cara menyiapkan diri seperti itu. Karena pada satu saat ada 5 pelita yang akan tetap menyala dan ada 5 pelita yang padam. Rahasianya hanya terletak. Apakah pelita saudara? Apakah yang menggerakkan aktivitas lahiriah kita itu didorong oleh persediaan minyak murni yang dari surga yang tidak kasat mata itu, yang menopang kita untuk tetap bisa survive. Ingat loh, menanti itu bukan perkara mudah. Ada banyak orang ya beribadah sudah sangat-sangat. Bahkan kalau sudah Desember begini, saya bersyukur ini diberikan Desember supaya di tengah-tengah kesibukan menyiapkan hidup dan segala sesuatu, kita tidak lupa yang dasar. Kau harus tetap mengurus hal-hal yang lahiriah yang di dalam kita. Ku menyembah dalam kudus hadir. Nyanyi dong. Ratmu hampir. Masih punya waktu ini? Tata kasih karuniamu Bapa. Repot Pak Ong yang nyepak noso. Lanjut. Duduk kekuatanku. Padahal ini loh. Hanya dalam hadiratmu Yesusku. Hanya Kaulah segala. Biar Mbak Piti yang melanjutkan. Saudara, kapan kau terakhir sendiri dengan Tuhan? Kapan kau terakhir nyembah Tuhan? Kapan Anda terakhir worship? Kalau saya nantang saudara untuk angkat tangan, saya tidak yakin semua nyembah pribadi dengan Tuhan. Semua aktivitasmu, Anda akan bukan membawa pelita, hanya bawa lilin. Bisa menerangi, tapi kau habis nanti. Banyak orang setelah melayani hasilnya capek. Saya cuma ngomong ke Tuhan malam tadi, Tuhan, biar semua ribet. Ruang pribadi ini tidak boleh terganggu. Saya tahu engkau semua orang-orang sibuk. Tapi sebagai penatua saya mau ngomong pada saudara, Anda tidak akan punya stamina untuk menunggu kedatangan Tuhan kalau kau tidak bangun mezbahmu setiap hari. Perkataan saya bisa salah, khotbah saya bisa salah tafsir, dan saya nyampaikannya tidak sebagus orang-orang lain. Tapi please, ambil waktu untuk nyembah Tuhan sendiri. Ayo, bila perlu gak usah makan pagi sebelum kau nyembah Dia. Ayo kita intensional. Kalau engkau tidak sengaja ini, Tuhan aku mau, ingin punya waktu sendiri dengan Engkau. Sampai ayam tumbuh gigi, Anda tidak akan pernah punya kebijaksanaan dalam hidup. Semua hanya diawang-awang. Orang pintar banyak, orang apal banyak. Sudahlah, kalau mau hatimu lembut, hatimu gampang diatur oleh Tuhan, rohmu tetap kuat, nyembah Tuhan.
kekurangan masa kini adalah kita lebih sibuk kepada aturan-aturan. Oke, saya enggak alergi dengan itu. Tapi hubungan dengan Tuhan itu bukan mekanis. Tapi pribadi. Karena gambarannya itu mandi mempelai loh. Jujur. Bisakah engkau nyembah sendiri dengan Tuhan? Enggak bisa Pak Ong. Saya kalau enggak komunal bareng, gak iso. Bahaya saudara. Aku enggak punya kekuatan. Ayo, bangun itu. Nasihat, pengajaran, semua oke. Tidak akan kami kurangi takarannya. Tapi ayo kita kerjasama. Punyailah mezbah sendiri-sendiri di rumah. Kami tidak bisa apa-apa. Karena gini, begitu orang nyembah Tuhan itu, yang kena itu ininya dulu. Ini loh, ininya kena dulu. Kalau ininya sudah kena, sudah lembut, nah, Tuhan akan bicara. Protokolnya itu tetap. Roh Kudus itu beda dengan setan. Setan itu Anda tutup, dia akan terjang masuk. Tapi Roh Kudus itu butuh engkau open your heart. Buka hatimu dan ngomong, Tuhan, sentuh hatiku. Ayo saudara, ini mumpung akhir tahun, ini saatnya kita kembali. Waktu-waktu itu tidak akan terhilang, akan hilang begitu saja. Angkatan saya, angkatan Pak Sugiharto, angkatan teman-teman yang sudah 60 ke atas itu. Kita hampir loh tiap bulan itu. Oh no, yang berangkat tuh saudara. Kalau kita itu kemudian enggak, ya sudahlah, kita mesti fokus kepada satu titik. Ini nanti poin kedua, udah tak langsung aja ya. Karena gini loh, karena keselamatan itu nanti hubungan dengan Tuhan itu sifatnya personal. Tidak bisa, saudaraku. Swarga katut, neraka nunut itu tidak bisa. Lalu kau biarkan istrimu nyembah sendiri. Kau biarkan suamimu nyembah sendiri. Pada titik tertentu persiapan itu, akhirnya yang dituntut oleh Tuhan adalah face to face. Tetapi para gadis yang bijak itu, saya kaget loh. Tidak bisa memberikannya itu ternyata jawaban bijak. Karena Tuhan mau mengatakan soal keselamatan tidak bisa ditawar. Kalimatnya aduh, TSI, makanya saya ambil bahasa yang sederhana. Aduh, saya tidak bisa memberikannya, sorry gak iso ini. Kalau dibagi minyak ini tidak akan cukup untuk kita berdua. So podo-podo gak selamatin kok. Lebih baik kamu beliau ke orang lain. Ini gambarnya sederhana tapi memilukan gitu. Sorry ya, aku nggak bisa kasih. Saudara, untuk urusan surga nggak bisa ditawar. Jadi persiapan itu masih pribadi. Jangan puas hanya ibadah komunal di tempat ini. Gereja ini hanya training center. Pak Sugiharto, saya dan rekan-rekan hamba Tuhan di sini, siapapun. Kami ini hanya training. Tapi setelah nanti doa berkat selesai, Anda mesti praktek di rumah. Ayo, ojo tenggelam terus dalam kesibukan. Kalau nuruti gak ada waktu, engkau gak ada waktu. Tapi sembah Tuhan. Saat terbaik yang saya miliki itu ketika bangun tidur. Akhir-akhir ini saya sudah mulai bisa menerapkan no Bible, no breakfast. Bahkan waktunya itu sangat panjang. Pagi hari. Kalau tidak intensional dan saudara benar-benar aku mau. Udah. Buka hati, nyembah. Kau tidak punya kekuatan. Ini rahasia tapi sederhana. Readiness itu bicara soal fisik iya, karena itu membutuhkan waktu.
Tapi jujur itu sebetulnya lebih banyak bicara soal stamina rohani. Mata mereka boleh tertidur. Tubuh mereka boleh letih. Tapi seperti Paulus katakan, manusia rohani kami makin hari makin bertambah kuat. Itu bersifat personal. Nah sekarang ini kebanyakan orang komunalnya yang ditinggikan. Komunal, kalau komunal itu nanti saudara edik yang komunal. Nek gak rame wong gak iso. Makanya akhirnya orang rindu. Ingat loh ya, komunal itu pada ujungnya nanti yang main itu psikologi massa. Dirinya hilang, tenggelam dalam kerumunan itu. Dan apabila kerumunan itu selesai, dia sendiri tidak punya kuasa, tidak punya hasrat untuk sendiri. Tapi pusatnya, coba lihat cara Tuhan Yesus. Sibuk bagaimanapun, dia akan luangkan waktu. Sejenak kita beristirahat kepada murid-muridnya. Dan dia berdoa di sana. Membangun intimasi dengan Tuhan. Personal, buka hati. Lihat diri kita. Makanya saya suka. Kenapa Daud kuat? Dia bukan gambaran ideal seorang yang memang lepas dari kesalahan. Enggak. Rahasianya ini. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah kau sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Ini loh kalimatnya. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mbak Piti lanjutkan. Kepada gembala sidang kita bisa covering. Kepada pasangan kita bisa covering. Kepada orang-orang yang kita pimpin kita bisa covering. Kepada sahabat karib kita bisa covering. Tapi ke Tuhan kau tidak bisa tutupi. Anda telanjang di hadapan Tuhan. Tapi kenapa? Engkau bisa bungkus apapun itu. Dan orang lain akan bisa terkecoh. Tapi Tuhan itu selalu lihat dalam diri kita. Hubungan dengan Tuhan itu personal. Nikmati intimasi ini. Bangun ini secara intensional. Saya tidak menafikan yang lain. Program pekerjaan, sekolah, kerja, wis oke lah. Please. Atau intensional personal ini jangan sampai iblis itu menjebak kita dengan ritual. Itu saya sedih gitu. Dan orang merasa sepertinya di langit yang keempat, kelima, keenam. Ketika sibuk di ladang Tuhan. Nah, ini salah. Kita mesti sibuk di hadirat Tuhan. Kita mesti sibuk sendiri dengan Tuhan. Apa bedanya Daud dengan Saul? Saul sibuk cari urapan, cari Samuel. Awal ketemunya Samuel itu hanya karena kehilangan ternak, suruh nyari lihat foto itu. Dia belum punya bangunan personal dengan Tuhan. Tapi Daud, dia tersembunyi di padang belantara. Tapi cukup bagi Tuhan untuk datang cari dia. Satu ketika Tuhan meninggalkan kebaktian yang begitu megah. Di tepi danau, ribuan orang kumpul dan Tuhan khotbah. Apalagi setelah 5 roti 2 ikan, orang ngumpul banyak. Sampai satu ketika Tuhan, bahasa Inggrisnya nek,
Lalu dia ngomong, ini cuma nyari roti doang ini. Nyari kehebohan ini. Dia pergi loh. Yang dicari satu orang. Tak banyak. Gila lagi. Gadara. Tapi Tuhan jauh lebih menghargai ini. Dia cari. Di tengah kerumunan orang banyak. Senggol sana, senggol sini, senggol sini. Tuhan tidak tertarik. Tapi ada seorang yang secara personal dia butuh Tuhan. Dia sentuh jubahnya. Tuhan ngomong, siapa yang menyentuh aku? Yang lain ngomong, banyak Tuhan. Masa kami bisa lihat? Tuhan dalam hubungan dengan kita. Itu personal lah saudara ya. Jadi mulai hari ini. Kalau engkau kehilangan waktu teduh sendiri, saya muter di situ memang Tuhan bawa. Engkau tidak akan pernah bisa siap sampai Tuhan datang kembali. Kesiapan itu bersifat personal. Sebuah nasihat dari Paulus. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut yang gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir dalam ibadah komunal, kita kumpul-kumpul, bukan. Tetapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir, ketika tidak ketemu, tapi kerjakan keselamatanmu. Keselamatan itu melekat secara personal. Kita diajar berkomunitas, iya itu hanya sarana. Tapi selebihnya, keselamatan itu keselamatanmu. Kerjakan itu. Jangan sampai itu hilang dalam hidup kita. Akhir zaman itu geser. Dan kesiapan itu kapan? Nanti kalau tidak kuat. Jangan tunda. Persiapan itu mulai sekarang. Jadi saudara-saudara, berjaga-jagalah supaya jangan ada di antara kalian yang mempunyai hati yang jahat menolak untuk percaya. Tidak mau dinasihati, akhirnya sama dengan foolish, bodoh. Sehingga kalian berhenti mentaati Allah yang hidup. Kuatkanlah satu sama lain setiap hari. Firman Tuhan tadi dimulai dengan kata hari ini. Maka setiap hari selama masih bisa disebut hari ini, berjaga-jagalah. Supaya tidak seorang pun di antara kalian mengeraskan hati karena tertipu oleh dosa-dosanya sendiri. Dan tidak pernah lagi bisa diperbaiki. Kalau kapan Tuhan kau mesti berjaga-jaga, ya mulai sekarang. Setiap saat. Anggap aja setiap firman yang saudara baca, kesempatan nyembah Tuhan, kesempatan apapun, anggap aja itu kesempatan terakhir, saudara. Itulah. Anggap aja kesempatan terakhir. Kalau masih diberi anugerah kan, Tuhan lanjutkan lagi. Kenapa? Karena ada orang yang dikasih tahu berkali-kali untuk siap, untuk terima, untuk walaupun dalam konteks yang berbeda, tapi pengabaiannya itu mirip gitu. Siapa dia? Ya ini. Karena pada saat dia mencari bless me to Father and crying, kalian tahu bahwa kemudian Esau ingin mendapat berkat itu dari bapaknya, tetapi ia ditolak. Sebab sekalipun dengan tangis ia mencari jalan untuk memperbaiki kesalahannya, kesempatan untuk itu tidak ada lagi. Oleh karena itu saudara, ayo mulai sekarang Anda mesti siapkan yang spiritual untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ingat loh ya, dia bisa datang Parousia kok. Dan pada nantinya dia membawa orang-orang kudusnya. Lalu datang lagi.
di awan-awan dan menjejakkan di Bukit Zaitun. Seperti Lukas katakan, dia yang kau lihat yang turun dengan cara yang sama. Itu bersama orang-orang kudusnya karena sudah dijemput yang pertama. Orang mati dan hidup yang diubahkan itu masuk. Itu sebelum itu bisa juga dia datang secara personal. Oleh karena itu jangan sampai kesempatan itu tertutup. Yuk kita siapkan. Supaya waktu-waktunya yang berharga itu. Sehingga kita, makanya Ibrani juga tulis, tinggalkan yang jadi beban, yang masih mengikat. Yang gak penting. Ini loh, orang bijaksana itu makin umur, makin ngerti, oh ini gak penting. Ini gak penting. Ini gak bisa mendistraksi saya ke level ini. Geser. Ini sudah enggak, sudah. Jangan taruh di sini. Kalau semua naruh di sini, hatimu syarat dengan dunia dan udah nggak bisa lagi pada akhirnya. Bijaksana itu mampu mana yang boleh bersarang di sini dan di sini. Dilihat, oke lah. Sampai akhirnya kita ketemu yang inilah. Dan itu hanya bisa didapat kalau engkau rajin di hadirat Tuhan. Dalemi di situ. Didake itu sebuah tulisan buku ya, yang mulai purba tulisan itu, tentang berisi kebenaran. Bukan Alkitab, tapi ngomong begini, jangan biarkan pelitamu padam, dan jangan biarkan ikat pinggangmu terlepas, tetapi bersiaplah, karena kamu tidak tahu jamnya Tuhan kita akan datang. Yuk siapkan. Jangan terdistraksi oleh dunia ini. Sama sekali Andreas pagi ini tidak mematahkan semangat saudara mau kerja. Enggak. Kuliah, melayani. Enggak. Tapi please. Ambil itu. Ini kan waktunya perpuluhan. Saya tutup dengan ini. Kalau tuh 24 jam Tuhan minta 10%-nya berapa saudara? 2,4 jam loh. Kalau itu Tuhan mau minta. Aku ini mau sendirian dengan kamu, itu punya aku waktu 2,4 jam. Saya belum 2,4 jam jujur aja. Yang sendiri ya, kalau dengan yang di mobil ya mungkin ada. Karena ya pas dalanan, nyembah, embong. Tapi yang, nah kalau Tuhan mau ambil itu minta itu saudara. Kadang itu gak sempat. Ngerasa no Pak Andreas, jam setengah. 5 menit aja wis kok ae iso. Saya itu menyesalnya kadang setengah mati. Kami pun kalau tidak bisa doa bareng ya. Kadang-kadang memang kesibukan ya. Ini loh sampai menggunakan gadget. Hari apa itu kita doa lewat handphone ya Mik ya. Ini Mika. Karena kami semua sudah pada sibuk. Saya sendiri ada audit dari Surabaya dan masih harus datang. Waktunya ini waktu-waktu yang untuk sendiri itu akhirnya waduh ya gimana ini. Tapi ya saya ngomong Tuhan ampuni ya Tuhan. Tuhan ampuni. Nah aman aja kan sudah minta izin toh kepada Elisa. Aku nanti di sana ya kadang-kadang ngikuti rajaku untuk masuk ke dalam kuil. Walaupun saya sudah nyembah Tuhan Israel tapi rajaku itu bengis. Aku nanti akan masuk. Elisa ngomong oke, diberkatilah kamu tidak apa-apa. Jadi waduh Tuhan ini gimana. Akhirnya saya pakai handphone. Saya di mobil, kami sembahyang. Dan Mika masih di rumah. Kita speaker dan kita ngomong sambil nyetir. Tuhan, terus saudara, kalau itu tidak disengaja, kau tidak akan pernah punya waktu dan kesempatan. Oke saudara, jangan biarkan pelitamu padam. Dan jangan biarkan ikat pinggangmu terlepas. Tetapi bersiaplah. Karena kamu tidak tahu jamnya Tuhan kita akan datang kembali. Kiranya ini makin menyiapkan saudara. Di tengah segala kesibukanmu. Untuk tidak lupa hal-hal yang spiritual. Tuhan memberkati.